Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Indang Indung Math. Pada video kali ini, kita akan membahas beberapa latihan soal tentang kesebangunan dan kekongruenan matematika kelas 9. Siap? Kita masuk ke soal yang pertama. Sebuah tiang yang tingginya 2 meter mempunyai bayangan 250 cm. Jika pada saat yang sama bayangan sebuah gedung 40 meter, maka tinggi gedung adalah A. 32 meter, B. 45 meter, C. 48 meter, dan D. 50 meter. Supaya mudah untuk mengerjakan soal seperti ini, kita buat terlebih dahulu ilustrasinya. Kalian bisa gambarkan sebuah tiang dan sebuah gedung. Tiangnya mempunyai bayangan, jadi kita gambarkan seperti itu, dan gedungnya juga. Nah, setelah kita membuat ilustrasinya, sekarang kita masukkan hal-hal yang sudah diketahui di soal. Sebuah tiang tingginya 2 meter, berarti di sini tingginya 2 meter. Kemudian mempunyai bayangan 250 cm, berarti di sini panjangnya 250 cm. Selanjutnya, pada saat yang sama, karena pada saat yang sama, maka dua keadaan ini sebangun, ya. Pada saat yang sama, bayangan sebuah gedung 40 meter, berarti di sini panjangnya 40 meter. Maka tinggi gedung adalah, berarti yang ditanya adalah ini, tinggi gedung. Kita misalkan T gitu ya. Oke, sebelumnya mari kita ingat-ingat dulu apa syarat segitiga dikatakan sebangun. Ya, syaratnya memenuhi salah satu ya. Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Nah, sebanding itu apa sih? Sebanding itu artinya adalah memiliki perbandingan yang sama. Nah, kalau di sini kan kita mau mencari tinggi, berarti berhubungan dengan sisi. Berarti kita pakai syarat yang sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Nah, sekarang kita cari tahu dulu sisi mana yang bersesuaian. Sisi yang bersesuaian adalah tinggi dengan tinggi. Berarti bisa kita tulis 2/T. Sisi mana lagi yang bersesuaian? Yang bersesuaian adalah bayangan dengan bayangan. Jadi 250 cm dengan 40 meter. Ini yang bersesuaian. Bagaimana tadi syaratnya? Ternyata sisi yang bersesuaian sebanding atau perbandingannya sama. Berarti ini bisa kita tulis sama dengan, jadi perbandingan tinggi sama dengan perbandingan bayangan. Nah, kemudian setelah itu baru kita lakukan perhitungan untuk mencari T. Nah, teman-teman, di sini yang perlu saya tekankan, kalau
di bagian atas ini miliknya tiang, berarti yang atas di sini juga miliknya tiang, ya. Kalau yang di bawah miliknya gedung, berarti yang di sini juga miliknya gedung, gitu ya. Jangan sampai kebalik. Jadi nggak boleh nanti kalau kamu menulisnya asal, gitu ya. Jadi misalnya kamu tulis 2 per T sama dengan 40 per 250. Asal gitu, nggak boleh ya. Jadi harus diperhatikan susunan perbandingannya, jangan sampai kebalik. Oke, bisa kita mulai ya. Nah, di sini seperti yang kalian tahu, satuannya masih berbeda, maka kita samakan dulu. Karena di sini nanti yang diminta dalam meter, kita bisa rubah langsung ke meter. Karena yang ini sudah meter, ini meter, tinggal ini yang belum meter. Kita rubah dulu, maka menjadi 2 per T sama dengan 250 cm. Itu kalau dirubah ke meter, maka naik 2 tangga ya. Berarti 2,5 meter per 40 meter. Oke, sampai di sini apa yang harus kalian lakukan? Ya, sampai di sini adalah kali silang. Ya, mari kita kali silang. Yang ditanyakan kita letakkan di ruas kiri. Berarti kita ini dulu yang dihitung. T dikali 2,5. Berarti 2,5 T. Sama dengan ini kali sini 40 dikali 2. Kita lanjut di sini. Maka untuk mencari T sama dengan 40 dikali 2 dibagi 2,5. 2,5-nya menjadi pembagi karena di sini adalah kali. 2,5 dikali T. 2,5 kita pindahkan ke ruas kanan menjadi pembagi. Oke, selanjutnya kita hitung. T sama dengan 40 dikali 2 yaitu 80 per 2,5. Ada yang bingung nggak nih menghitung koma-koma? Kalau bingung, caranya seperti ini. Kita pakai cara yang pelan saja, biar semuanya bisa mengikuti. Jadi, untuk menghitungnya, T sama dengan 80 dibagi 2,5. Ini kita rubah saja menjadi pecahan. Jadi, 25 per 10. Oke, karena yang bawah pecahan, yang atas kita buat pecahan saja. Jadi 80 per 1. Selanjutnya, ini menjadi pembagian pecahan. Untuk mengerjakan pembagian pecahan, berarti 80 per 1, tanda baginya dirubah menjadi kali, yang bawah dibalik. Jadi 10 per 25. Sekarang sudah tidak ada koma-komahan lagi ya. Nah, sekarang tinggal kita hitung. Kita sederhanakan. Siapa yang bisa disederhanakan? Ya, 10 dan 25. Coret, coret. Sama-sama dibagi 5. 10 dibagi 5, 2. 25 dibagi 5, 5. Selanjutnya, siapa yang bisa dicoret? Ya, betul. Yaitu 5 dan 80. Sama-sama dibagi 5, yaitu 1. 80 dibagi 5, 16. Nah, selanjutnya
siapa yang tersisa? T di sini tersisa 16 dikali 2. Yang bawah ini kan 1 kali 1 ya. Jadi sudah nggak perlu dipakai. Ditinggal T sama dengan 16 dikali 2. 16 dikali 2 sama dengan 32. Satuannya meter. Gitu. Jadi tinggi gedung adalah 32 meter. Maka jawabannya adalah yang A. Bagaimana teman-teman bisa? Jadi ini cara yang pelan-pelan. Yang penting kalian bisa ya. Semoga bisa dipahami. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar. Mari kita lanjut ke soal yang berikutnya. Perhatikan gambar di samping. Jika panjang CD sama dengan 9 cm, EF sama dengan 3 cm, DE sama dengan 6 cm, maka panjang AB adalah, mari kita tuliskan keterangannya pada gambar supaya bisa kita bayangkan. Panjang CD 9. Di sini 9, EF 3, berarti di sini 3, DE 6. Maka panjang AB adalah, jadi yang ditanya AB dari sini ke sini. Nah, di sini kalau kalian lihat, di sini ada 2 segitiga yang sebangun. Yang mana kira-kira 2 segitiga yang sebangun ini? Ya, betul, yaitu ada segitiga CDE dan segitiga EFB. Ini sebangun. Kenapa sebangun? Karena memenuhi sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Tahu dari mana? Oke, coba kita buktikan dulu sebelum mengerjakan ya. Sebenarnya untuk mengerjakan tidak perlu membuktikan. Asal kalian yakin kalau itu segitiga sebangun. Coba kita cek terlebih dahulu segitiga CDE dan segitiga EFB. Sudut mana saja yang sama, yaitu sudut B dan sudut E. Sudut B ini dan sudut E. Kenapa sudut B dan sudut E ini sama? Ini karena dannya saya ganti sama dengan dulu. Kenapa bisa sama? Karena ini ada 2 garis sejajar dipotong oleh garis lain. Jadi misal digambarkan begini, ada 2 garis sejajar dipotong oleh garis lain. Posisi E dan B adalah di sini E, di sini B, ya kan? Nah, jadi 2 sudut ini besarnya sama karena merupakan sudut sehadap. Jadi menghadap ke arah sana kan? Gitu. Jadi ini sudut sehadap, maka besarnya sama. Kemudian sudut ini sama dengan sudut ini. Kok bisa? Oke, kita lihat. Ini DA dan EF adalah 2 garis sejajar. Dilihat dari tanda panahnya ini. Jadi kalau
dia X di sini, jadi kalau sudut F ini X, maka sudut A di sini juga X karena merupakan sudut sehadap, sama-sama menghadap ke sana. Jadi ada dua garis sejajar dipotong oleh garis AB. Kemudian kok bisa sama dengan ini ya? Oke, karena ini tadi sama seperti E dan B. Ada dua garis sejajar dipotong oleh garis CA sehingga sudut A sama dengan sudut D. Berarti sudut D, sudut A, sudut F sama. Jadi bisa kita simpulkan sudut F sama dengan sudut D. Karena begitu tadi penjelasannya ya. Jadi F sama dengan A karena merupakan sudut sehadap. Kemudian A sama dengan D karena merupakan sudut sehadap. Maka D, A, dan F sama sehingga F pasti sama dengan D. Oke, kemudian yang pasti sudut E sama dengan sudut C. Kenapa? Coba kita lihat di segitiga CDE. CDE. Ini tadi lingkaran, ini tadi X. Kemudian di segitiga EFB, di sini tadi juga lingkaran, di sini X. Ketika di sini X, di sini lingkaran, dan ini kalau dijumlah 180 derajat, apakah nanti akan ketemunya sama dengan ini? Ya pasti ya, karena kalau sini X, sini O, X tambah O tambah titik-titik sama dengan 180 derajat. Jadi titik-titik ini isinya sama nggak? Harusnya sama ya, dan pasti sama karena isian X dan O ini besarnya sudah terbukti sama. Jadi pasti titik-titik ini juga besarnya sama. Oleh karena itu, dua segitiga ini sebangun. Ya. Bisa kita tulis di sini segitiga CDE sebangun dengan segitiga EFB. Sehingga kita bisa membuat perbandingannya. Untuk mencari AB, di sini AF sudah diketahui. Ya, karena kan ini sejajar. Jadi otomatis kalau di sini 6, AF juga 6. Nah, maka yang perlu kalian cari tahu adalah panjang FB. Maka kita bisa menyusun perbandingannya menjadi, kita cari yang bersesuaian, yaitu CD bersesuaian dengan EF. Dan yang bersesuaian lagi adalah DE bersesuaian dengan FB. Nah, syaratnya kesebangunan, perbandingannya harus sama. Selanjutnya kita masukkan angka-angkanya. CD sama dengan 9. Di sini 9 per EF panjangnya 3 sama dengan DE panjangnya 6 dan FB ditanya. Berarti kita tetap tulis FB. Selanjutnya kita kali silang. Yang ditanya kita letakkan di ruas kiri. Jadi 9 dikali FB, kita tulis 9 dikali FB sama dengan 3 dikali 6. Nah, selanjutnya karena kita akan mencari FB, maka 9 ini kita pindahkan ke ruas kanan menjadi pembagi. 3 dikali 6 dibagi 9. Lalu seperti biasa kita coret-coret. Kita coret 3 dengan 9 ya.
Sama-sama bisa dibagi 3. 3 dibagi 3, 1. 9 dibagi 3, 3. Selanjutnya, masih bisa dicoret antara 3 dan 6. 3 dibagi 3, 1. 6 dibagi 3, 2. Maka kita dapatkan FB adalah 1 dikali 2 atau panjangnya 2 cm. Kita peroleh di sini FB panjangnya 2. Yang ditanya adalah panjang AB. AB adalah panjang AF ditambah panjang FB. AF panjangnya 6, FB panjangnya 2. Maka panjang AB adalah 6 tambah 2, 8 cm. Jadi teman-teman, untuk mengerjakan soal nomor 2 ini sebetulnya tidak perlu dilakukan pembuktian ya, seperti ini. Yang penting kalian yakin bahwa segitiga tersebut pasti sebangun. Kalau belum yakin, coba kalian cek sudut-sudutnya, seperti itu. Oke, bisa kita jawab ya. Maka panjang AB adalah 8 cm atau jawabannya adalah yang B. Gampang ya? Oke, kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Panjang EC adalah, nah teman-teman, di sini ada 2 segitiga, yaitu segitiga ACB dan segitiga ADE. Oke, kita pisah dulu ya. Kalau mengerjakan yang seperti ini, saya sukanya dipisah terlebih dahulu, supaya kita benar-benar tahu mana yang bersesuaian. Oke, kita buat dulu segitiga yang besar, berarti dia milik ACB. Di sini ada sudutnya sudah diketahui, tanda O. Berarti untuk segitiga yang satunya kan sudah kita sesuaikan ya, supaya nanti sisi-sisinya sama. Berarti kalau di sini O, berarti di sini juga O. Jadi titik sudut di sini adalah miliknya D karena dia yang memiliki sudut O di sini ya. Selanjutnya, apalagi yang kita ketahui? Yang kita ketahui di sini adalah sudut A. Sudut A antara dua segitiga ini saling berhimpit. Berarti kalau A di sini juga miliknya A. Karena berhimpit, besarnya sama. Dan otomatis yang di sini adalah E. Nah, selanjutnya mari kita masukkan yang diketahui dari gambar ini ke dalam gambar yang sudah kita pisah. AE di sini panjangnya 10, maka di sini bisa kita tulis 10 cm. Kemudian AD di sini 8, berarti panjang AD di sini juga 8. Selanjutnya DB. Nah, kalau di sini nggak ada gambar DB, adanya gambar AB. AB ini berarti jumlah dari AD ditambah DB. Berarti 8 ditambah 12 adalah 20 ya. 8 ditambah 12 berarti AB panjangnya 20. Yang ditanyakan adalah panjang EC. Nanti yang ditanyakan adalah ini, X ya. EC ini adalah bagian dari AC. AC. Begitu ya. Jadi kita akan mencari AC terlebih dahulu. Karena ini sudah saya sesuaikan, maka akan mudah membuat perbandingannya, yaitu AC. AC per siapa? Per AD. Betul. Bersesuaian, AC bersesuaian dengan AD. Akan sama dengan perbandingan sisi AB
dengan AE. Kenapa tidak pakai yang BC? Karena akan mempersulit diri kita sendiri. Kenapa? Karena BC, DE ini belum diketahui, jadi kita nggak pakai BC, nggak pakai DE, kita pakai yang sudah diketahui. Oke, selanjutnya kita masukkan angka-angkanya. AC itu kita cari, berarti kita tulis saja AC per AD. AD itu 8. Sama dengan AB. AB tadi sudah kita jumlah, yaitu 20 per AE 10. Selanjutnya seperti biasa dikali silang. Kita letakkan yang ditanyakan di ruas kiri. Jadi 10 dikali AC sama dengan 8 dikali 20. Maka AC sama dengan 8 dikali 20, kita pindahkan 10 ke ruas kanan, jadi bagi 10. Selanjutnya, ya dicoret-coret. Ada 0, coret saja. Berarti kita dapatkan AC sama dengan 8 dikali 2. Maka AC sama dengan 16 cm. Oke, teman-teman, AC panjangnya 16 cm. Oke, berarti di sini 16 ya. Jadi AE 10, EC berapa nih biar jadi 16? Iya, betul. EC sama dengan AC dikurangi AE. AC 16, AE 10. Maka EC panjangnya adalah 6 cm. Jadi sudah bisa kita jawab, teman-teman, panjang EC adalah 6 cm. Jawabannya adalah yang D. Lanjut, soal yang keempat. Perhatikan gambar di samping. Jika panjang QS sama dengan 2 cm, SR 8 cm, maka panjang PQ ditambah PS adalah, oke teman-teman, kita lihat di sini. Segitiga ini adalah bentuknya segitiga siku-siku. Dari sudut siku-sikunya ditarik garis tegak lurus. Jadi di sini siku-siku lagi. Kalau ada soal yang seperti ini, yang segitiganya segitiga siku-siku, kemudian dari sudut siku-sikunya ditarik garis siku-siku lagi, maka ini kita pakainya rumus air mancur. Kita biasa sebut seperti ini. Kenapa? Karena rumusnya seperti ini. Ketika mencari PQ, berarti kita tulis di sini ya. PQ sama dengan akar dari, perhatikan, QS dikali QR. Seperti air mancur kan? Perhatikan, nanti kalau yang ditanya QP sama aja ya. Jadi QP itu sama dengan PQ. Maka biar mudah, kalian lihat sudut lancipnya di mana. QP nggak mungkin kan dia akan mancurnya ke sini. Nah, jadi QP itu berarti kita cari sudut lancipnya. Lancipnya di Q, berarti tarik ke sudut lancip. QP adalah QS dikali QR. Selanjutnya, untuk mencari PR. PR itu sama dengan RP ya. Tuh, jadi jangan bingung nanti kalau soalnya kebalik. PR, RP sama, kita lihat sudut lancipnya di mana? Di R ya, berarti kita mulai dari sini. RS dikali RQ. Kita tulis akar dari RS dikali RQ. Ke sana RQ. Gitu.
Dan satu lagi, kalau ditanya PS, nah, kalau ditanya PS itu sama dengan SP, maka PS ini cara nyarinya ke kiri dan ke kanan. Jadi akar dari SQ dikali SR. Gampang kan untuk menghafalkannya? Ya, kita ingat-ingat rumus air mancur ini. Oke. Nah, sekarang di soal ini saya hapus dulu gambarnya. Jadi dari gambar ini bisa kita tuliskan keterangannya. Panjang QS 2 cm, panjang SR 8 cm. Kita ditanya panjang PQ dan panjang PS. PQ berarti yang ini, PS berarti yang ini. PQ berarti, kita cari satu-satu ya. PQ sama dengan akar dari, berarti kita bergerak dari yang lancip, QS dikali QR. Maka sama dengan QS itu 2, QR itu QR ya, hati-hati, QR itu berarti 2 ditambah 8. 2 ditambah 8 yaitu 10. Maka hasilnya akar 2 dikali 10, 20. Oke, bisa diakar? Tidak, berarti kita tinggalkan 20 di dalam akar. Selanjutnya kita cari PS. PS itu yang tengah, maka cara nyarinya ke kiri dan ke kanan. Akar dari QS dikali SR sama dengan QS itu 2, SR 8. 2 dikali 8 berarti 16. Akar 16 adalah 4. Baik, yang ditanya adalah PQ ditambah PS. PQ akar 20, PS 4. Bisa dijumlahkah yang seperti ini? Tidak ya, karena ini seperti aljabar, yaitu sukunya tidak sejenis, berarti tidak bisa dijumlah. Adakah jawabannya di pilihan ganda? Ya, ada dong, yaitu 4 ditambah akar 20. Boleh dibalik? Boleh, karena penjumlahan bersifat komutatif. Boleh dibolak-balik. Jadi teman-teman, jawabannya adalah yang B. Oke, selamat. Kalian sudah bisa mengerjakan soal yang nomor 4. Mari kita bahas soal yang kelima. Perhatikan gambar. Jika kedua trapesium sebangun, luas daerah yang diarsir adalah... Oke, teman-teman, jadi di sini sudah jelas bahwa dua trapesium ini adalah dua trapesium sebangun. Jadi kita bisa langsung mengerjakannya dengan konsep kesebangunan. Yang ditanya adalah luas daerah yang diarsir. Berarti bagian yang diarsir ini. Ini luas yang diarsir ya. Untuk mencari luas yang diarsir, berarti kita harus mencari luas yang besar, kemudian kita kurangkan dengan luas yang kecil. Apakah teman-teman masih ingat rumus luas trapesium? Rumus luas trapesium adalah jumsijar dibagi 2 dikali tinggi. Jumsijar itu jumlah sisi sejajar yang biasanya kita tulis dengan A plus B dibagi 2 dikali tinggi. Ya, sekarang mari kita cek untuk trapesium yang besar, A-nya sudah ada, B-nya sudah ada, T-nya sudah ada. Untuk trapesium yang kecil, A-nya belum ada, B-nya sudah ada,
tingginya belum ada. Nah, jadi di sini untuk mencari luas yang kecil, nanti kita harus mencari A dan T terlebih dahulu. Oke, kita cari A dan T-nya terlebih dahulu ya. Karena sebangun, maka kita bisa menggunakan konsep kesebangunan, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Caranya, kita akan mencari A, berarti A di sini kita bandingkan dengan 12, karena A bersesuaian dengan 12. Sama dengan siapa? Sisi yang sudah diketahui adalah yang bawah ini ya, jadi kita pakai yang ini. Oke, kita letakkan 16 atau 20 yang di atas. Yang di atas adalah 16. Kenapa 16? Karena ini adalah milik trapesium yang kecil. Maka yang ini juga harus miliknya trapesium yang kecil, yaitu 16. Sedangkan 20 kita tulis di bawah. Karena 20 ini dan 12 ini adalah milik trapesium yang besar. Begitu teman-teman ya. Selanjutnya kita kali silang. Oke, yang ditanyakan kita letakkan di ruas kiri. A dikali 20 berarti 20A. Sama dengan ini dikali silang, 12 dikali 16. Maka untuk mencari A, kita pindahkan 20 ke ruas kanan sehingga menjadi pembagi. Lalu kita coret-coret. Siapa yang bisa dicoret? Yang bisa dicoret 16 dan 20 sama-sama bisa dibagi 4. 16 dibagi 4 yaitu 4, 20 dibagi 4 yaitu 5. Ada lagi kah yang bisa dicoret? Tidak ya, kalau tidak berarti kita hitung. 12 dikali 4 yaitu 48 dibagi 5. Maka 48 dibagi 5 adalah 9,6 satuannya meter. Oke, selanjutnya kita mencari T. T bersesuaian dengan T juga, tinggi yang besar, berarti 15. Sama dengan, kita bandingkan dengan yang diketahui, dan yang mudah saja ngitungnya, jangan pilih yang koma ya, walaupun ini A-nya sudah diketahui 9,6. Kita pakai yang ini. Karena T kecil, berarti kita pakai yang kecil, yaitu 16 per 20. Selanjutnya kita kali silang. Maka hasilnya 20T sama dengan 15 dikali 16. Maka T di sini adalah 15 dikali 16 dibagi 20. Selanjutnya, kita coret-coret. Yang bisa dicoret adalah 15 dan 20 sama-sama bisa dibagi 5. 15 dibagi 5, 3. 20 dibagi 5, 4. Selanjutnya, 4 dan 16 bisa dicoret. 4 bagi 4, 1. 16 dibagi 4, 4. Maka, kita dapatkan T adalah 3 dikali 4. 3 dikali 4 yaitu 12 meter. Selanjutnya, A sudah ketemu, T sudah ketemu, maka kita bisa mencari luas trapesium yang kecil dan yang besar. Kita cari dulu luas trapesium yang besar. A plus B dibagi 2 dikali T. A-nya yang besar ya, berarti 12 ditambah 20
dibagi 2 dikali 15. Selanjutnya kita hitung 12 ditambah 20, yaitu 32 dibagi 2 dikali 15. Lalu kita coret yang bisa dicoret, yaitu 32 dibagi 2, yaitu 16 dikali 15. 16 dikali 15 adalah 240. Karena luas, maka satuannya meter persegi. Oke, luas yang besar sudah kita ketahui. Selanjutnya kita cari luas yang kecil. A plus B per 2 dikali T. Maka untuk yang kecil A-nya 9,6, B-nya 16 dibagi 2 dikali tingginya 12. Selanjutnya 12 dan 2 bisa kita coret-coret, sama-sama dibagi 2. 2 bagi 2 1, 12 dibagi 2 6. Selanjutnya kita jumlah dulu A dan B-nya. 9,6 ditambah 16, maka hasilnya 25,6 dikali 6. 25,6 dikali 6 hasilnya adalah 153,6. Satuannya meter persegi karena luas. Nah, sekarang kita sudah bisa menjawab berapa luas yang diarsir. Luas yang diarsir adalah luas trapesium yang besar dikurangi dengan luas trapesium yang kecil. Yang besar adalah 240, yang kecil 153,6. Maka hasilnya adalah 86,4 meter persegi. Begitu teman-teman, jadi sudah kita dapatkan luas daerah yang diarsir adalah 86,4 meter persegi. Nah, untuk soal yang ini memang caranya agak panjang, tapi nggak apa-apa karena hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha kita. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-6. Sebuah foto diletakkan pada sebuah bingkai dengan bagian kanan, kiri, dan atas foto memiliki jarak yang sama, yaitu 5 cm terhadap bingkai itu. Jika foto itu memiliki ukuran lebar 40 cm dan tinggi 60 cm, serta antara bingkai dan foto sebangun, maka jarak bagian bawah foto dengan bingkai adalah. Jadi jelas-jelas lagi di sini disebutkan bahwa bingkai dan foto sebangun. Sudah tidak ada lagi keraguan-raguan. Nah, ini soalnya nggak ada gambarnya ya. Kemudian kita buat dulu ilustrasinya, misal seperti ini. Kita tuliskan keterangannya pada gambar. Foto diletakkan pada bingkai dengan bagian kanan, kiri, atas. Oke, kanan, kiri, atas. Memiliki jarak yang sama yaitu 5 cm. 5 cm, 5 cm. Jika foto itu memiliki ukuran lebar 40 dan tinggi 60. Jadi di sini 60. Tingginya di sini 40. Maka jarak bagian bawah foto dengan bingkai adalah ini bagian bawah foto dengan bingkai, berarti yang ditanya ini. Kita misalkan X. Oke, untuk mencarinya kita bisa membuat perbandingan sisi-sisi yang sudah diketahui.
Teman-teman, kalau lebarnya di sini 40, sedangkan sisi kirinya 5, sisi kanannya 5, maka kalian tentu bisa mencari panjang bagian bawah bingkai, lebar bingkainya, ya kan? Yaitu dengan cara 5 ditambah 40 ditambah 5. Sepakat? Sepakat ya. Jadi jumlahnya adalah 50. Sedangkan tinggi bingkai, apakah kalian sudah bisa mencari? Belum ya, karena di sini masih ada X. Dia belum diketahui. Maka untuk mencari X ini, kita harus mencari T terlebih dahulu. Bagaimana perbandingannya? Kita buat sisi-sisi yang bersesuaian. Berarti T ini bersesuaian dengan tinggi foto, yaitu 60. Sama dengan, karena T itu bingkai, berarti kita pakai lebar bingkai, yaitu 50 per bersesuaian dengan lebar foto, yaitu 40. Selanjutnya kita kali silang. Maka kita dapatkan 40T sama dengan 60 dikali 50. Maka T sama dengan 60 dikali 50 dibagi 40. Kemudian kita coret-coret. 0 dengan 0. Boleh ya. Kemudian kita coret 6 dengan 4, sama-sama bisa dibagi 2, yaitu 4 dibagi 2, 2, 6 dibagi 2, 3. Kemudian masih ada lagi yang bisa dicoret, 2 dan 50. 2 dibagi 2, 1, 50 dibagi 2, 25. Berarti T di sini kita dapatkan 3 dikali 25. Yaitu 25 dikali 3, 75. Satuannya adalah sentimeter. Jadi, teman-teman, kita dapat tinggi bingkai ini 75. Tinggi bingkai adalah 75 cm. Yang sudah kita ketahui, tinggi foto 60, tinggi atas 5, berarti tinggi bawah adalah, jadi bisa kita tulis 5 ditambah 60 ditambah X sama dengan 75. 5 ditambah 60, 65 ditambah X sama dengan 75, berarti X sama dengan 75 dikurangi 65. 75 dikurangi 65 adalah 10. Jadi kita dapatkan nilai X adalah 10. Jadi jarak bagian bawah foto dengan bingkai adalah 10 cm. Maka jawabannya adalah yang B. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam video ini. Kalau kalian ada pertanyaan, jangan ragu-ragu, silakan tanyakan di kolom komentar. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.